Video ini tentang analisa fundamental INDR dilihat dari keuangannya 4 tahun terakhir. Video ini juga tentang kisaran harga wajarnya INDR dihitung dari proyeksi dividen tahun 2023. Karena video ini bakalan panjang, daripada kelupaan, boleh di subscribe dulu channelnya dan di like videonya. Setelah nonton sampai habis, kalau ternyata bagi Anda videonya nggak ada manfaatnya sedikit pun, Anda boleh tarik lagi subscribe dan like-nya. Cukup adil? Oke, saya tunggu subscribe dan like dari Anda selama 3 detik ke depan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat yang udah subscribe dan like videonya. INDR, video ini direkam 7 Februari 2023, closing 5725. Ya, oke. Tekstil ya, sektornya tekstil, jumlah saham yang beredar 654 juta. Komposisi di masyarakat 7%. Ini kenapa warnanya merah? Karena ini berarti di bawah 10%. Kenapa di bawah 10% merah? Ini maksudnya adalah berarti sahamnya dikuasain, maksudnya sahamnya yang beredar di masyarakat tuh kecil gitu ya. Kalau yang beredar di masyarakat kecil itu berarti gampang sekali ARA dan gampang sekali ARB kalau bandarnya mau naikin atau nurunin gitu ya, karena komposisi di masyarakatnya kecil. Biasanya yang suatu saham yang komposisi di masyarakatnya kecil gitu ya, di bawah 10% atau di bawah 5%, biasanya itu salah satu ciri-ciri saham gorengan biasanya ya, bukan satu-satunya ya. Jadi INDR ini saham gorengan apa enggak nanti akan kita ketahui ketika kita udah masuk ke laporan keuangannya. Tapi biasanya saham gorengan itu salah satu cirinya, satu, komposisi di masyarakatnya kecil, terus fundamentalnya parah. Nah, kita tinggal lihat nih INDR fundamentalnya parah apa enggak gitu ya. Soalnya kalau dari komposisi di masyarakatnya kayak komposisinya saham yang gorengan gitu ya, oke. Terus hutangnya 85%. Kenapa warnanya hijau? Ini berarti sehat. Kenapa? Karena berarti kalau INDR ini dijadiin orang, maka INDR ini adalah orang yang punya uang 100 juta dan punya hutang 85 juta. Jadi kalau pekerjaan dia kenapa-napa, kalau bisnis dia kenapa-napa, dia untuk bayar utang bisa sampai lunas dan masih ada sisa ya. Jadi masih bisa ada uang yang bisa dia bagi-bagiin ke keluarga atau buat dia memulai dari nol gitu ya. Kalau di saham berarti setelah dia bayar utangnya berarti masih ada sisa yang kira-kira masih bisa dia bagiin ke investornya gitu ya. Oke. Di luar lagi hujan, jadi kalau misalnya suaranya agak gemresek-gemresek saya minta maaf gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke ekuitas. Ekuitas itu kalau ke orang ya, kalau dijadiin orang, ekuitas itu jumlah uang dia yang ada di rekening ya. Jadi ekuitas sama dengan rekening ya. Harta yang di luar hutang gitu ya. Itu ekuitas kalau di saham namanya. Oke. Selama 4 tahun terakhir dia ekuitas terbesar saat ini ya. Tuh. Ekuitasnya 7,2 triliun. Ya, 2019 aja ekuitasnya cuma 5,3 T. Terus naik tiap tahun ya, 5,3 ke 5,5 ya, naik 5%. 5,5 ke 6,1 naik 10%. Yang sekarang 6,1 ke 7,2 naik 18%. Jadi secara ekuitas dia terbesar selama 4 tahun terakhir, dan secara tren naik terus dari tahun ke tahun. Udah 3 tahun terakhir naik terus 5%, 10%, 18%. Oke. Itu perubahan ekuitas dari tahun ke tahun. Sekarang perubahan ekuitas dari kuartal ke kuartal. Kenapa kita harus mikirin yang kuartal ke kuartal? Karena itu disitulah kita ngerjain PR kita. Ini PR kita nih yang kotak warna biru. Oke. Di sini saya memprediksi ya, akan naik ekuitasnya 5%. Kenapa 5%? Karena gini. Ini logikanya ya. Jadi saya nggak main ngasih tau 5% gitu aja gitu. Ini 2019. Ini kalau atas ke bawah itu per kuartal ya. Kalau kiri ke kanan itu per tahun. Nah, ini kuartal 3 ke kuartal 4 ya, Q3 ke Q4 2019 turun 4%. 2020 turun 5%. 2021 Q3 ke Q4 naik 7%. Nah, saya nulis 5% karena setidaknya bukan pandemi,
dan juga bukan yang sebelum pandemi. Sekarang udah naik di angka 7% tahun terakhir. Kalaupun nggak naik di atas 7% atau 7%, kemungkinan kalau turun 4 atau 5%, ya, nggak nyampe jadi minus gitu. Itu menurut prediksi saya, ya. Jadi di sini saya nulis 5%. Oke. Topik ekuitas selesai. Sekarang topik laba. Laba kalau dikeorangin itu kayak gajian, ya. Jadi tadi ekuitas apa? Rekening, laba itu gajian. Oke. Kalau secara laba ini juga selama 4 tahun terakhir terbesar loh, ya. Ya, ini 872 miliar. 2019 cuma 580 M, terus 2020 parah turun, ya, cuma tinggal 35 M. Terus naik 2100%, ya, pas 2021. Ini dia pulih banget nih kayaknya. Ngelebihin 2019, ngelebihin tahun dimana sebelum Covid, ya. Terus sekarang 2022 naik 872 M. Jadi ini juga laba terbesar selama 4 tahun terakhir dan lagi naik juga gitu, ya. Dan kalau untuk ngerjain PR kita untuk nebak Q3 ke Q4-nya berapa perubahannya gitu, ya. Di sini saya masukin 55. Kenapa saya masukin 55? Karena ini pas Covid dan menjelang sembuh Covid, ya. Jadi naik 150%. Jadi mungkin nih laba paling parahnya di Q3, terus pas ke Q4 udah mulai agak baikan nih, ya, makanya dia naik 150%. Lalu 2021 pas lagi dia udah market udah mulai recovery, dia tetap naik tapi nggak naik 150% lagi, cuma 55. Nah, ini sebelum Covid turun 9%. Jadi sekarang 2022 kan bukan banget baru recovery dari Covid dan juga bukan 2021. Kalaupun di atas 55%, saya nggak tahu naiknya berapa. Tapi kalau turun sepertinya enggak. Jadi saya tulis 55%, ya, gitu. Kalau Anda tahu dalemannya lagi, Anda tahu prospeknya, Anda lebih bisa menentukan nih berapa naiknya, gitu, ya. Topik laba, ya, atau topik rekening selesai. Sekarang kita masuk ke topik dividen. Topik dividen itu kalau dimisalkan manusia itu seperti topik sedekah. Oh ya, sebelum masuk ke topik dividen nih, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest, yang menurut saya fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Untuk dapat 3 bocoran sahamnya bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, sip, kita masuk lagi. Tadi mana topik dividen, ya? Topik dividen, topik tentang sedekah. Di tentang dividen ada tiga istilah, ya. EPS atau EPS, DPS, dan DPR. EPS gampangnya keuntungan yang dihasilkan oleh si perusahaan tersebut, ya. DPS keuntungan yang akhirnya diterima sama investor saham tersebut. DPR itu rasionya, ya. Jadi kalau dia punya EPS 100 nih, misalkan dia punya EPS 100, DPS-nya 70, maka DPR-nya itu tuh 70%. Kenapa 70%? Karena 70 itu adalah 70%-nya dari 100. Oke. 2019 DPR dia 0%. Ya. 2020 0%. Ya, berarti ini dia punya keuntungan 810 nggak dia bagiin. Dia punya keuntungan 134 dia nggak bagiin. Di 2021 DPR-nya 51%. Atau dia punya keuntungan 1800 dia bagiin 940. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya di 2022 berapa nih dividennya? Karena kalau kita udah masukin suatu angka di sini, ya, nanti akan keluar tuh, akan muncul tuh kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya. Oke. Nah, di sini saya udah tulis duluan, DPR pesimis berapa? 0%. Kenapa 0%? Ya karena setidaknya selama 3 tahun terakhir ada nih dia DPR-nya cuma 0% tuh ada, ya. Jadi yang 2022 sekarang, keuntungan 2022 bisa nggak dia nggak bagiin sama sekali? Bisa aja dia kayak 2019 sama 2020 nggak bagiin sama sekali 0%, bisa aja, ya. Terus kalau confident-nya berapa? Kalau confident-nya saya juga nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Karena mari kita lihat sejarahnya, sejarah dividen dia, ya. Nah, ini ENDR nih. Dia 92 bagiin dividen, 93 bagiin, 94 bagiin, 95 bagiin, 96 bagiin, 97 bagiin. Oke. Bolong di 98, ya. Dibolong dia di 98.
kalau bolong dipermasalahin sebenarnya nggak terlalu bijak, karena 98 krisis moneter ya, krisis parah. Jadi anggaplah wajar INDR nggak bagi dividen ya. Jadi ini 92 sampai 97 tadi kan saya bilang topik dividen itu topik sedekah ya. Katakanlah nih orang 92 sampai 97 nih INDR nih orangnya rajin sedekah. Oke. Terus ada krisis nih di 98, dia nggak bagiin. Oke. Wajar. 99 dia nggak bagiin juga. Oke, wajar, masih recovery. 2000 dia bagiin. Udah mulai agak, udah mulai balik lagi nih ke habit dia, ke tabiat dia gitu kan. 2021 sama 2022 dia nggak bagiin lagi. Ya, mulai nggak stabil sedekahnya gitu ya. 2003 bagian, 2004 bagian, 2005 bagian, 6, 7, 8, 9. Tahun 2000 sampai 2008 dia bagiin ya, sama kayak 92 sampai 97. Loyal dia. Masuk ke 99 ya, 2009 2010 dia bolong. 11 bagian, 12 bagiin. Nah, tiba-tiba dari 2013 bolong lagi sampai 2018. 2013 ke 2018 tuh 5 tahun loh. Bolong dia nggak bagiin dividen ya. Baru bagiin lagi 2019, 2021 bolong lagi, 2022 bagiin. Oke. Nah, jadi kalau harus nebak dividen, harus nebak DPR-nya si dividen INDR, itu saya nggak tahu ya. Saya tulis 51%, di sini saya tulis optimis. Kenapa 50% optimis? Ya karena kalau dia nggak kambuh gitu pelitnya, maka dia kemungkinan bagi di 51%, sama kayak 2021. Oke. Ya, jadi confident-nya saya nggak ada. Kalau ditanya confident saya nggak ada. Saya hanya tulis pesimisnya dia bagi 0% alias nggak bagiin, dan optimisnya artinya saya berharap kalau seandainya saya megang INDR, saya berharap dia bagiin 51%, di mana 51% ini adalah angka dia di tahun 2021 pas dia akhirnya bagi dividen. Oke. Nah, jadi sekarang kita mulai dari mana? Dari 0. Kalau 0 nggak ada yang berubah ya. Kita mulai dari 1% deh ya. Kita mulai dari 1%. Kalau dia bagiin DPR 1%, maka harga wajarnya INDR itu di 207 ya, atau udah kelewatan 96%. Harga wajarnya ada di 310, udah kelewatan 95%. Harga mahalnya ada di 413. Oke. Nah, sekarang kita pakai yang 51%. 51% tuh ceritanya dia bagian seperti tahun 2021. Oke, kita bagi 51%. Nah, kalau dia bagi 51% ya, dengan labanya dia yang terus naik, ekuitasnya terus naik, harga murahnya INDR tuh ada di 10.000. Ya, atau menuju harga termurah. Ini ingat loh, menuju harga termurahnya. Jadi masih ada potensi kenaikan 84%. Menuju harga termurah. Ya, belum ke wajar, belum. Wajarnya ada di 15.000. Ya, atau ada potensi 176%, atau mahalnya ada di 21.000. Nah, pertanyaannya mungkin Anda gini, itu Mimin ngitungnya kayak indah banget lah. Kalau berdasarkan ekuitas dia naik terus ya 4 tahun terakhir, laba dia juga naik terus ya. Naik terus ya 4 tahun terakhir. Terus di kuartal ketiga ke kuartal 4 juga naik 2 tahun terakhir, dan dia diasumsikan naiknya 55%. Dan kalau misalkan DPR 51%, maka harga INDR tuh kayak gini, kisaran harga murah wajar mahalnya. Persoalannya adalah di 2022 ini dia mau bagiin nggak? Ya kan, mau bagiin dividen nggak? Kalau baginya 51% segini. Oke Min, coba dia bagiin ke 51%, turunin. Oke, misalkan 45% misalkan. Masih belum nyentuh harga murahnya, turunin 40%. Masih. Turunin lagi 30%. Masih. 25%. 20%. 19%, 18%. Nah, kalau misalkan dia bagiin DPR 18% aja, contoh nih 2022 nih, keuntungan selama 2022 ya,
yang diasumsikan dia megang per lembarnya 2000 ya. Terus dia memutuskan bagi DPR 18% aja ya, 18% nih. Maka harga sekarang tuh masih harga wajar ya. Atau dia bagiin 20% deh biar gampang nih ngomongnya. Dia bagiin 20% aja. Dia bagiin 20% nih INDR nih, DPR-nya nih ya. Keuntungan 2022 dia bagiin, dia putuskan investor dapat 20% aja gitu ya. Maka harga wajarnya INDR aja ada di 6.100. Harga wajar ya. Harga mahalnya ada di 8.200. Harga mahal tuh maksudnya ya kalau udah nyentuh harga situ boleh di-TP lah gitu ya. Nah, ini harga wajarnya aja ada di 6.100. Kalau INDR bagi-bagi dividennya dengan DPR 20%. Permasalahannya ya tadi. Si INDR sekalinya rajin-rajin, sekalinya kumat ya kayak tadi tuh. Mana tuh tadi tuh? 2001 2022 bolong, 2009 2010 bolong, 2013 sampai 2018 bolong, 2019 bagiin kirain abis itu dia tobat gitu 2020 dia bolong, 2021 bolong ya kan, bolong gitu. Jadi yang ditakutin seandainya saya mau masuk ke INDR nih ya, ini kalau ditanya ke saya nggak megang INDR, seandainya ditanya ke saya takutnya INDR tuh kalau bolong lagi ya kan, karena kalau bolong lagi ya udah harganya saya dua aja terus ya. Kalau Anda bawa masa lalu nih, contoh nih ya, ini saya mau ngasih pendekatan sedikit nih dari sisi cara ngitung-ngitungnya dividen ya, barangkali ya Anda ada yang trader gitu. Ini kan dia naik tinggi nih ya di bulan mana nih, Juni 2022 ya, Juni ke Juli ya kan, kita lihat ini kan payment date ya. Payment date itu berarti kan tanggal dibagiin gitu ya, tanggal dibagiin ya. Berarti cum date-nya kan berarti cum date X date-nya sekitar tanggal segini ya. Oke. Kita pahamin dari sudut pandang dividen kenapa INDR tuh waktu itu naik tinggi. Oke. Nih. Secara tahunannya 2021 nih, 2021 ya, 2021. Labanya naik 2000%. Oke. Laba naik 2000%. Ya, kalau gaji Anda naik, gaji itu ibarat kata gaji, bayangin Anda gaji 35 juta. Tiba-tiba gaji tahun depan 35 miliar. Tiba-tiba gaji Anda tiba-tiba jadi 779 miliar. Dari 35 miliar ke 779 miliar gede banget dong. Ya. Atau kalau miliar terlalu ngawang, 35 juta deh, gaji Anda 35 juta. Tiba-tiba jadi 779 juta, gede banget dong. Nah, oke, gede banget ya. Udahlah labanya gede banget, tiba-tiba si INDR memutuskan akan bagi-bagi dividen dengan DPR 51%. Jadi labanya tiba-tiba untung 2000%. Terus rapat umum si RUPS-nya tuh, si rapat umum para pemegang sahamnya memutuskan bakal bagiin 51% ke investor. Gimana orang nggak pada tergiur dong, ya. 2021 nih keuntungan, terus akhirnya ada rapat diputuskan nih bagi 51%. Oke. Ternyata diputuskannya ini kan tanggal bagi-baginya ya, mungkin di sekitar sini nih diputuskannya nih. Ya udah, begitu dia punya ketahuan si INDR nih punya EPS 1844, dia bagi 51% ya, naiklah harganya boom dari sini nih. Mungkin rapat-rapatnya di sekitar sini gitu ya. Terus ada keluar keputusan boom, naik. Pas udah naik, pas akhirnya bagi dividen, kumnya apa? Payment date-nya nih, payment date-nya. Kumnya kan 7 Juli ya. Kumnya 7 Juli. Nah, 7 Juli di sini udah turun. Biasanya sih di sini paling puncaknya biasanya. Tapi ternyata di sini udah turun. Ternyata puncaknya cuma sampai sini ya. Tapi poinnya adalah INDR dengan kelakuannya yang nggak jelas gitu, ketika pas lagi dia akhirnya memutuskan bagi dividen, itu harganya naiknya gila-gilaan. Begitu udah bagi dividen ya udah turun semua kan, ya kan. Itu yang disebut dividen trap kali ya di dalam dunia trading. Ya udah sideways. Nah sekarang pertanyaannya, INDR bakal nggak nih kayak gini lagi? Ya jawaban saya bakalan kalau. Jadi bakalannya ada kalonya nih. Bakalan kalau apa? Ya kalau dia bagiinnya DPR-nya 51% lagi.
Kalau dia nggak bagi 51% atau gini, kalau dia nggak bagi 51%, misalkan 0, ya udah, harganya akan di sini-sini aja terus ya. Ini kan udah di sini-sini terus nih, lama banget nih. Ya kan? Nah, kalau dari tahun dia bagiin dividen terakhir sih dari Maret ya, mendekati Maret, Februari akhir, Maret terus terbang gitu kan. Kalau misalkan nanti INDR bagiin lagi ya DPR, wah udah siap-siap aja deh INDR terbang lagi gitu. Kalau DPR 51% ya, jangankan 51% deh, kalau DPR hanya 20% aja INDR sekarang masih belum nyentuh harga wajarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda adalah holder INDR dan bertanya-tanya, jadi gimana nih, di hold aja apa di cut loss? Jawaban saya sebenarnya kalau ditanya ke saya juga nggak tahu. Kenapa? Karena INDR gitu orangnya, kalau diibaratin orang mut-mutan, kadang bagiin kadang enggak ya kan. Sekalinya nggak bagiin tuh kayak yang tadi 2013 sampai 2018 bolong. 2019 kirain mah udah tobat, 2020 nggak bagiin lagi. 2020 mah kita kira mah covid, 2 tahunnya bolong lagi ya kan. Ya kan, 2019, 2020, 2021 nih. Terus kalau sisi positifnya Anda misalnya nganggap itu 2021 selesai covid dia bagiin, 2022 bagiin dong. Ya kalau Anda mau mikirnya kayak gitu mah ya silakan, cuman kan kita nggak tahu nih si INDR bakal bagiin apa enggak gitu ya. Di rapatnya nanti tuh yang disebut RUPS kita nggak tahu hasilnya gimana gitu. Jadi kalau nanya ke saya INDR bakal naik apa enggak? Bakal. Tapi pakai kalau apa? Kalau dia bagiin dividen. Kalau bagiin dividennya DPR-nya setidaknya 20%. Kalau 20% kira-kira dia bakal naik. Kalau dia bagiinnya 51% bakal naik banget. Sama kayak tahun 2022 yang pernah terjadi nih, yang pernah naik banget gitu. Tapi kalau INDR nggak bagiin dividen gitu ya, misalnya kita masukin di sini 1%, ya sekarang jatuhnya udah lewat, mahalnya aja ada di 400 gitu. Jadi kalau yang tadi holder nanya ke saya juga nggak tahu ya, itu duit Anda. Tapi kok ke saya nggak bisa ngasih jawaban juga. Saya cuma biasa pakai analisa saya untuk diri saya pribadi buat saham-saham yang saya pengen masukin. Kalau INDR sendiri saya nggak tahu gitu ya, nggak tahu keputusan INDR sendiri kayak gimana gitu ya. Tapi kalau Anda baru mau masuk, kalau saran saya misalnya Anda suka banget nih, Anda merasa wah ini kok tiba-tiba 51% mantep banget nih Min gitu ya. Anda tiba-tiba punya firasat gitu, atau Anda punya mimpi-mimpi, tafsir mimpi, atau melihat gejala alam bahwa INDR bakal 51%. Terus Anda melihat peluang dan merasa ini harus masuk banget. Ya kalau saran saya, kalau Anda merasa kayak gitu, masuknya jangan full lah. Maksudnya jangan full gini, misalnya Anda punya uang 100 juta ya, terus Anda misalkan tipe orang yang bagi 10 ya, berarti kan satu saham 10 juta ya. Nah ini jangan masukin untuk INDR berdasarkan hanya feeling semata atau tafsir mimpi atau kata orang dalam atau kata temen atau karena baca berita gitu. Anda jangan masukinnya, jangan full. Maksudnya jangan full, jangan masukin 10 juta ya, karena Anda uangnya 100 juta biasa bagi 10. Untuk INDR ini mungkin Anda masuknya cuma 5 juta, 50% dari biasanya Anda masuk full, atau 25% sekalian cuman 2,5 juta, atau 1 juta sekalian misalkan gitu ya. Karena itu tadi, kalau misalkan ini dia ternyata nggak bagiin, ya harganya kira-kira bakal di situ-situ aja, atau bahkan mungkin lanjut turun gitu ya. Jadi faktor penentunya, faktor yang bikin nanti orang berbondong-bondong masuk kayak di awal Maret 2022 itu adalah kalau tiba-tiba INDR melakukan RUPS dan hasil RUPS-nya INDR memutuskan bagi dividen, dan dividennya minimal 20%, bagus-bagus kalau 51%. Jika itu terjadi, maka kayaknya bakal akan terjadi seperti ini lagi. Dung. Coba nih kita hitung ya. Dari sini ya. Bentar. Misalkan kejadian lagi gitu ya, kayak 2022 awal Maret.
Ya, maka Anda bisa dapat sekitar bisa dapat 160-an persen dalam ya 3 bulan ya, kalau INDR memutuskan bagi dividen dan DPR-nya di angka 50%-an lagi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebagai penutup dan pengingat, sebagai penutup, kalau bagi Anda nggak ada manfaatnya sama sekali, cabut aja subscribe Anda dan like Anda. Tapi kalau Anda merasa manfaat, ya saya bersyukur. Terus sebagai penutup, saya punya 3 bocoran ya. 3 bocoran saham yang like invest, yang bagi saya memenuhi kriteria fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Nah, INDR ini kalau kasusnya ke INDR fundamentalnya mewah kan, ekuitasnya naik, labanya naik, tapi valuasinya ya itu tadi tergantung bagi dividen tadi DPR-nya. Ya, kalau soal prospeknya cerah itu Anda harus dalemin lagi. Kalau Anda mau masuk ke INDR dengan porsi yang banyak, misalnya di atas 10%, 15 atau 20, Anda mesti dalemin lagi tentang prospeknya dari INDR itu sendiri. Anda maksudnya mesti lebih dalam lagi gitu risetnya. Di video ini hanya sekedar bahas dari fundamental ya, ekuitas tadi sama laba, sama valuasi. Ya, valuasi kita tahu tadi patokannya adalah dividen, nanti dia bakal bagian berapa. Kalau prospeknya saya sisain buat Anda untuk mencari tahu dalemannya lagi, itu pun kalau Anda mau masuk ke INDR dalam porsi besar gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.